Di sebuah kota kecil yang terletak di tepi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Rian. Sejak kecil, Rian selalu terpesona oleh cerita-cerita petualangan yang diceritakan kakeknya tentang tempat-tempat yang tak pernah dijamah manusia dan kisah tentang tanah terlupakan. Sebuah wilayah misterius yang tak ditemukan dalam peta manapun. Konon, tanah itu penuh dengan keajaiban alam dan makhluk-makhluk legendaris, namun juga sangat berbahaya. Suatu hari, saat Rian tengah merapikan perpustakaan tua milik kakeknya, ia menemukan sebuah peta kuno yang tampaknya menunjukkan jalan menuju tanah terlupakan. Di bawahnya tertulis sebuah kalimat yang membuat darahnya berdesir, hanya yang berani yang akan menemukan tempat ini. Yang lain akan hilang selamanya. Kalimat itu membuat Rian teringat akan kata-kata kakeknya yang selalu berkata, keberanian bukan hanya tentang pergi ke tempat yang belum ditemukan, tetapi tentang menghadapinya dengan hati yang teguh. Penuh tekad, Rian memutuskan untuk memulai petualangan yang telah lama ia impikan. Ia mengemas peralatan penting, kompas, pisau, peta, dan makanan secukupnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan risiko, namun semangatnya untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya tidak dapat dibendung. Perjalanan dimulai dengan langkah-langkah penuh harapan, melewati desa-desa kecil yang semakin jarang ditemui, dan akhirnya memasuki hutan yang begitu lebat, hingga cahaya matahari hanya bisa menembusnya dalam semburat-semburat tipis. Hutan ini tidak seperti hutan biasa. Suara angin yang berhembus, meski lembut, terasa penuh dengan bisikan-bisikan yang sama, seperti ada yang mengamati setiap gerakannya. Setiap langkah Rian semakin mendalam ke dalam hutan yang tak dikenal. Ia melewati sungai-sungai deras dan dinding tebing curam yang menantang keberaniannya. Pada malam hari, ia tidur di bawah langit yang penuh bintang dan setiap pagi terbangun dengan rasa keletihan yang semakin mendalam. Namun, semangatnya tak pernah pudar. Suatu hari, setelah berhari-hari menempuh perjalanan tanpa banyak petunjuk, ia menemukan sebuah gua tersembunyi di balik air terjun yang deras. Gua itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan berbagai makhluk mitos dan kisah-kisah tentang peradaban yang telah lama hilang. Di dalam gua itulah Rian menemukan sebuah batu misterius yang memancarkan cahaya lembut. Tanpa sadar, ia menyentuh batu itu dan seketika seluruh gua itu dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Begitu cahaya mereda, Rian terperanjat. Di hadapannya kini terbentang sebuah pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah lembah yang subur dengan tumbuhan yang tidak ada di dunia luar, dan di tengah lembah itu berdiri sebuah kota kuno yang terlupakan oleh waktu. Bangunan-bangunan batu yang terbungkus tanaman merambat dan jalan-jalan yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran indah seperti dunia lain yang hanya ada dalam legenda. Namun, keindahan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Rian bergetar. Makhluk besar, berbulu tebal dengan mata yang bersinar tajam, muncul dari balik reruntuhan. Sebuah penjaga dari zaman purba yang terbangun oleh keberadaan Rian. Rian menyadari bahwa ia telah menginjakkan kaki di wilayah yang seharusnya tidak tersentuh manusia. Dengan keberanian yang tersisa, Rian mengambil pisau kecil miliknya dan menghadap makhluk itu. Ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Namun, sebelum pertarungan dimulai, makhluk itu berbicara dengan suara dalam yang menggetarkan tanah. Kau datang jauh-jauh untuk mencari, tapi apa yang kau temukan bukanlah jawaban. Keberanianmu membawa beban besar. Kembalilah, atau dunia ini akan menganggapmu sebagai salah satu dari mereka yang hilang. Rian terdiam. Ia menyadari bahwa pencariannya bukan hanya untuk menemukan tanah yang terlupakan, tetapi untuk memahami bahwa beberapa rahasia alam lebih baik tetap terkubur dalam waktu. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk mundur, meninggalkan kota itu, dan kembali ke hutan yang telah membawanya ke tempat itu. Setelah berhari-hari berjalan kembali melalui jalur yang sama, akhirnya Rian tiba di desa asalnya. Meski tidak membawa apapun yang bisa ia tunjukkan, hatinya penuh dengan pengetahuan baru. Ia tahu bahwa dunia ini lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dan terkadang, penemuan terbesar adalah kesadaran akan batas-batas yang tidak seharusnya dilanggar.